Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Susi Novalina. Kita membahas materi APBN dengan indikator menjelaskan pengertian APBN dan mengidentifikasi fungsi serta tujuan penyusunan APBN. Anggaran pendapatan belanja negara APBN. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan APBN. Sebelum lanjut, kita membahasnya. Seperti apakah itu APBN? Jika negara diibaratkan seperti keluarga, perhatikan ilustrasi ini. Dalam keluarga, seorang ibu akan mengelola keuangan keluarganya. Uang yang didapat dari gaji suami akan dialokasikan oleh ibu untuk memenuhi biaya kehidupan seluruh anggota keluarga, seperti membeli kebutuhan makanan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Semua harus direncanakan dengan matang supaya keuangan keluarga tidak berantakan. Negara seperti itu juga. Maka dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden melalui Menteri Keuangan akan mengelola keuangan negara dalam bentuk APBN. Tugas pemerintah dalam mengelola uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita akan membahas pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Menurut Wikipedia dan Kamus Bahasa Indonesia, APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun anggaran, 1 Januari sampai 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan undang-undang. APBN diatur juga pada bab 8 Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 4 Pasal 27. Bunyi ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Lebih lanjut, pengertian APBN dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah dalam pasal 1 ayat 7, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 11 ayat 2, APBN adalah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pasal 4, APBN meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 11 ayat 1 ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Pasal 3
ayat 4 dalam APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya, fungsi kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar rupiah. Maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan dengan lancar. Fungsi ketiga, fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidak. Selanjutnya, fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi kelima adalah fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan berdasarkan alokasi guna menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. Memiliki makna jika anggaran negara ini mempunyai fungsi guna menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui adanya intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Tujuan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja Indonesia memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Apa saja menjadi tujuan dalam APBN? Pertama, menjadi pedoman penerimaan serta pengeluaran negara guna melaksanakan tugas kenegaraan. Kedua, bertujuan agar transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada DPR dan masyarakat menjadi meningkat. Ketiga, bertujuan dalam meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Keempat, membantu pemerintah agar dapat mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir, bertujuan untuk memungkinkan pemerintah agar dapat memenuhi prioritas belanja. Sampai di sini pembahasan kita. Indikator selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.